Hai, selamat malam teman-teman di YouTube. Perkenalkan, nama saya Dani Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kita ada di kelas kreatif yang ke-64, luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang satu keterampilan yang sebenarnya harus dikuasai oleh semua orang, yaitu tentang public speaking. Nah, saya tambahkan public speaking untuk change maker. Jadi bagaimana sebenarnya kita menjadi public speaker yang kemudian menginspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi mereka, tapi sesuai dengan apa yang sebenarnya kita bayangkan akan berubah juga ya. Jadi terutama kalau di Inspirit itu kita sebenarnya mendorong orang untuk menjadi semacam ya social entrepreneur ya, ada juga menjadi fasilitator, menjadi leaders di komunitasnya dan sebagainya. Sehingga salah satu keterampilan yang saya nilai ya, menjadi sesuatu yang penting saat ini adalah public speaking ya. Oleh karena itu hari ini kita dapat durian runtuh ya, yaitu kita hadir kembali di kelas kreatif ini adalah kawan lama keren ya, dan saat ini ada di Princeton, Amerika. Hai, selamat pagi nih ya di sana ya, beda 12 jam kita nih. Selamat malam Mas Dani, selamat ketemu, senang ketemu lagi di sini. Oke. Gimana ya tadi situasi pagi di sana seperti apa? Saya lihat tadi ada beberapa situasinya katanya dingin sekali atau ada badai katanya. Jadi badai salju semalam mulai tengah malam, di luar sudah berapa tadi itu salju sekitar 10 cm Mas, terus di salju masih turun, nggak selebat tadi malam, tapi ya suhu tadi saya cek negatif 5 Celcius, dan saya dengar nanti akan ada badai lagi sekitar mungkin pada saat acara kita berakhir 2 jam lagi ada badai baru, dan semua orang udah siap-siap di sini ya. Anginnya sekitar berapa ya? 60 km per jam katanya. Jadi ada angin, ada salju, dingin lagi, ya udahlah. Pernah pengalaman saya nggak kuat anginnya misalnya itu di telinga ya. Sakit. Ini suasana ya. Di mana nih? Yuk. Ini di Princeton Mas, di Princeton. Jadi di belakang saya itu saya udah bikin perapian karena meskipun alhamdulillah heater kita masih ada ya yang pakai gas, tapi kalau musim dingin begini perapian pas sekali. Jadi malah saya nanti mau bakar ubi, jadi sekalian kayak di kampung aja dulu. Itu wangi kayu yang terbakar tuh biasanya juga enak. Itu. Kalau saya lebih ini lagi Mas, orang biasanya beli di supermarket gitu ya. Kalau saya karena kebun saya luas, ya saya sudah terbiasa gergaji sendiri, terus dibelah sendiri, siapin sendiri kayunya, itu kepuasan tersendiri juga, yaitu tadi kayak pulang kampung gitu, ngumpulin kayu bakar. Kalau ini di mana yang ini? Ini di belakang rumah. Nah itu yang lampu itu tetangga kita jauh, jadi itu rumah tetangga. Ini persis di belakang samping ya. Nanti biasanya saya bersihin sendiri itu salju, tapi karena ini ketebelan saya udah panggil servis salju untuk bersihin driveway saya, karena lumayan jauh juga, panjang juga drive-nya, bisa pinggang sakit juga ntar. Oke. Ya, saya kembali ke tema nih, Ju. Pertama ya, concern saya kenapa materi ini menjadi penting karena satu, banyak pertanyaan. Ya, tentang bagaimana presentasi, bagaimana teknik public speaking yang handal dan seterusnya. Yang kedua, memang menurut pengalaman atau pengamatan saya sendiri sebagai fasilitator, salah satu kelemahannya sebenarnya adalah bagaimana kita presentasi di depan publik ya. Masih banyak sebenarnya masih hanya membacakan slide misalnya. Kemudian tadi sangat suka sebenarnya hanya memaparkan saja ya, jadi menjelaskan sesuatu tapi tidak bercerita tentang sesuatu. Jadi
biasanya menjadi semacam dosen gitu ya, semacam ya kayak di kelas-kelas gitu ya. Jadi apa yang menjadi materi itu kemudian disampaikan gitu. Nah yang ketiga sebenarnya adalah tentang beberapa teknik yang harus dikuasai. Ya, teknik-teknik dasar yang seolah-olah itu given gitu, seolah-olah itu bakat. Nah pertanyaan saya yang pertama ke Ju, public speaking itu sebenarnya bisa dilatih atau itu bakat yang menempel di seseorang? Lebih ke latihan, Mas. Lebih ke latihan. Dalam segala bidang dalam kehidupan, memang yang namanya bakat itu ada sih. Tentu ada orang bilang, oh orang ini memang lebih dari lahir lebih cerdas, atau orang ini lebih suka ngomong dan sebagainya, ada. Tapi ada pepatah yang sangat saya percaya bahwa talent can bring you only so far. But hard work, preparation, continuous learning, itu yang akan menjadi pembeda. Jadi jangan dikira bahwa misalnya Joe Biden sekarang, Mas. Joe Biden itu kan gagap, stutter dulunya. Tapi coba lihat saat dia bicara sekarang, yaitu tadi puluhan tahun preparation, latihan dan sebagainya. Ada dulu salah satu raja Inggris, pangeran Inggris yang juga begitu gagap pada saat Perang Dunia. Tapi karena latihan jadi bagus. Nah, bedanya misalnya Obama pembicara yang sangat baik ya, tapi nggak serta-merta dengan seperti itu dong. Mungkin dia agak lebih punya bakat bicara gitu ya. Tapi dia menjadi sangat efektif sekarang karena latihan. Jadi jangan pernah, ini untuk semua audiens ya, jangan pernah menyalahkan, oh saya nggak punya bakat, it's nonsense. Semua orang bisa bicara. Semua orang bisa bicara dengan efektif. Itu tadi Mas, practice. Orang sini bilang, practice make it perfect. Itu intinya. Nah, jadi memang ini saat beberapa orang memang punya bakat ya, yang itu sangat melekat seperti misalnya Ju Heri, setahu saya dari sejak mahasiswa itu memang suaranya enak didengar Ju. Ya, kalau jadi penyiar radio tuh pasti banyak yang jatuh cinta. Tapi sebenarnya menyadari bahwa ada ketertarikan ke public speaking, bisa nggak cerita awalnya dari mana? Saya bicara public speaking awalnya dari mungkin SMA, Mas. Ketertarikan sebetulnya sejak SMP, sejak kecil ada, tapi nggak berani. Ya ini contohnya bahwa nggak berani karena saya nggak siap gitu kan. Jadi pada saat di SMA ada guru yang memang mempercayai saya kalau beliau sedang halangan disuruh ngajar gitu kan. Jadi pada saat itu sebetulnya agak kepaksa sih. Nah tapi pada saat saya tampil di kelas waktu ngajar teori Mendel, biologi, saya melihat bahwa cara saya mengajar, karena saya betul-betul persiapan ya, itu memang pas. Jadi saya melihat reaksi dari teman-teman saya yang kelihatan begitu senang dan gembira. Oh, jadi begini gitu ya. Jadi kepuasan bisa membagi, bisa menolong orang, menyederhanakan yang rumit. Di situ awal mula saya tertarik dengan public speaking. Sejak SMA. Jadi mulai pada saat kemarin waktu ada acara Pak Andi, ada Ibu Sekjen Kemendikbud, dia bilang, wah ini Kang Joe ini dulu asisten favorit ya beliau. Bagi saya nggak tahu, saya nggak kenal awalnya. Itu bukan karena saya berbakat. Oke lah, mungkin saya bilang tadi ada perbedaan ya. Tapi jadi pada saat saya di IPB, itu saya sudah minimal latihan 3 tahun untuk menyempurnakan cara saya berbicara. Jadi saya tertarik dari SMA dan terus sampai sekarang saya tertarik karena itu tadi kepuasan melihat orang itu bahwa ide-ide kita tuh masuk gitu loh, nyambung gitu Mas. Jadi kembali lagi ya itu tadi, ini satu proses yang panjang yang kalau kita nikmati jadi enak gitu loh. Jadi untuk para mahasiswa sekarang atau kita ini
mulailah berbicara di depan umum dan coba nikmati, dan itu sangat baik, akan terus berkembang. Ju, sebelum ke sana sebenarnya ada satu semacam kepercayaan atau mitos juga ya, bahwa public speaking itu konotasinya adalah pidato gitu. Bener nggak sih? Oh, ada beberapa jenis public speaking, Mas. Kalau misalnya public speaking tentang State of the Union, di sini di Amerika setiap tahun presiden lapor ke masyarakat Amerika, begini keadaan kita, memang pidato. Kalau misalnya orang ada rally, ada pidato politik, memang pidato juga. Atau dulu zaman dulu Presiden Soeharto yang saya lihat laporan 5 tahunan ke MPR memang pidato sifatnya. Tapi tidak semua public speaking itu pidato. Bagi saya ya tergantung dari tujuannya. Bisa itu pidato murni, bisa dialog, bisa ngajar. Kalau kita bisa membuat itu koneksi dan komunikasi dengan audience dengan efektif, semuanya bagus, Mas. Semuanya bagus. Tapi dalam hal change maker, ada saatnya kita perlu pidato dalam forum tertentu. Ada saatnya kita focus group, dialog dalam ruangan kecil. Ada saatnya kita perlu semacam mengajar, kuliah. Lebih besar lagi. Jadi ya, ada sebagian pidato, tapi tidak semua pidato, dan semua itu akan efektif kalau kita bisa menciptakan medium suasana interaksi. Nggak selalu harus bicara satu sama lain, tapi dari gaya tubuh, dari gaya kita bicara, dari isinya. Kalau kita bisa bikin koneksi dengan audiens, akan sangat efektif. Jo, orang menyebut ya bahwa sebenarnya kunci dari public speaking itu justru di preparation ya. Always, Mas. Always. Apa yang penting sebenarnya di preparation untuk? Mungkin sebagai contoh begini, Mas ya. Saya kasih kuliah umum untuk bidang benefit risk evaluation di International Conference of Epidemiology sudah 14 tahun berturut-turut. Materinya hampir sama, audiensnya beda, sekitar 1.000 orang yang hadir. Dan setiap tahun pada saat saya memberikan itu, saya latihan minimal tiga kali. Padahal materi saya baca, padahal materinya hampir sama. Ya saya ganti case studies-nya karena semua terus berubah kan. Tapi prinsipnya sama. Itu saya minimal 3 kali. Yang pertama itu baca tanpa hanya untuk mengukur waktu berapa lama nih. Nah, tahap dari situ saya catatan, slide ini terlalu panjang. Slide ini nggak perlu saya buang. Karena slide itu bukan tujuan, Mas. Slide itu hanya fasilitas. Saya nggak pernah baca slide kayak begitu, nggak pernah. Slide saya tampilkan di layar, biar mereka bisa menyambung dengan omongan kita. Malah kadang-kadang saya bilang begini, ini hanya untuk menghidupkan suasana dan mengkoneksi ya. This slide is too difficult. My objective is for you to see overall. Don't look at the slide. Look at me. Saya bilang gitu. Ketawa orang. Jadi senang. Jadi ini orang pede amat gitu. Padahal enggak, itu dilatih itu. Itu dilatih. Jadi preparation itu penting, Mas ya. Dan satu lagi, preparation bicara itu kan hanya satu bagian preparation aja. Tapi jauh hari sebelumnya itu, materi itu saya betul-betul gali, saya betul-betul ini, karena itu capability. Saya tidak akan pernah berbicara di depan umum kalau saya tidak menguasai bidang itu 100%. Never. Makanya, kadang-kadang sekretaris saya bikin slide, tapi hanya untuk ilustrasi saya suruh gitu. Tapi intinya saya yang bikin. Dan slide itu bukan tujuan, itu hanya fasilitas supaya lebih terstruktur. Tapi saya bukan baca slide, tapi saya ciptakan itu sebuah teater, kayak sebuah bukan sandiwara, kisah gitu ya. Story, life story, begini. Jadi kayak dalang gitu, Mas. Jadi preparation itu is everything, Mas. Bukan hanya dari segi
mengatur waktu, menyempurnakan slide dan sebagainya. Kalau kita pakai slide ya, saya sebetulnya lebih suka bicara tanpa slide. Tapi kalau urusan-urusan teknis, akademis memang perlu supaya lebih terstruktur. Jadi intinya preparation is everything. Yuk, sebenarnya untuk malam ini saya ingin membuka kesempatan ke teman-teman di YouTube ya untuk Silakan bertanya gitu. Jadi agar lebih dinamik ya. Ini langsung dari Pak Heru nih di Kadipaten Cirebon. Menurut Pak Joheri, kompetensi apa yang perlu dikuasai dalam public speaking? Kompetensi yang paling penting itu bidang yang akan kita bicarakan. Saya sering dipanggil tahun kemarin itu mungkin berapa lusin kali Mas dipanggil. Saya dengan senang hati ya bicara masalah COVID. Saya harus kompeten untuk bidang COVID, vaksin dan sebagainya. Kalau saya nggak bisa kompeten, forget it. Jadi kompetensi itu yang paling penting kita kuasai. Nah kalau kompetensi yang lain kita udah bahas tadi, kompetensi bicara di publik dan sebagainya itu satu proses. Semua orang punya kompetensi bicara di publik, public speaking, yang perlu latihannya itu. Dan yang kedua dari segi kalau kita bicara kompetensi itu bagi saya lebih ke care gitu Mas ya. Jadi kalau misalnya kita harus yakin bahwa yang akan kita sampaikan itu memang bermanfaat bagi umat dan niat kita menolong masyarakat gitu kan. Bagi saya, kalau niat saya bukan untuk mencari popularitas, jabatan dan sebagainya, lebih ke murni ingin menolong orang, kompetensi saya sebagai orang epidemiologi, sebagai orang vaksin justru akan lebih menonjol lagi. Jadi karena pure niat saya. Jadi itu yang paling penting, Mas Heru ya, bukan itu tadi bicara umum itu memang kompetensi juga gitu kan. Tapi saya bilang itu suatu proses. Jangan salahkan talent, bakat dan sebagainya, tapi latihan, persiapan. Kalau di preparation di persiapan, sebenarnya kan saya pernah dengar Ju menyampaikan bahwa ada 4 C, itu apa sih sebenarnya? Kayak formula gitu. Ya ini untuk menolong audiens saja sebagai acuan, karena semua orang beda. Tapi yang saya lihat ini Mas, ini nggak ada di textbook manapun, nggak ada. Ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman saya bicara, pengamatan saya di orang berbicara. Yang pertama itu tadi care. Niat kita berbicara itu apa gitu. Ya, saya nggak bilang bahwa orang-orang politik itu ini untuk jabatan. Nggak apa-apa. Kita manusia punya angan-angan, cita-cita ingin ini itu boleh, dan bicara di publik itu memang mungkin salah satu mediumnya Mas ya. Tapi yang mendasari semuanya itu bagi saya keikhlasan. Jadi saya ikhlas bahwa bidang, misalnya sekarang saya Mas Dhani sama Mas Dhani ya. Saya tahu bahwa public speaking itu jadi masalah untuk semua orang, dan saya tahu ini akan sangat menolong. Saya ikhlas, saya senang ngobrol masalah ini. Saya nggak cari apa-apa. Meskipun saya punya kompetensi, tapi saya nggak cari apa-apa. Jadi itu yang mendasari dulu, care, the mindset. Baiklah, mungkin bagian dari manfaatnya saya bicara di publik, ya untuk saya sendiri, sebagai manusia boleh dong. Tapi yang mendasari semua itu harus, yang paling baik itu keikhlasan untuk menolong orang. Yang kedua, tadi yang Mas Heru bilang, competency, capability. Saya tidak akan berbicara masalah apapun kalau saya tidak menguasai itu. Karena itu bukan hanya membahayakan orang, tapi juga diri saya sendiri gitu kan, kelihatan tolol kan. Saya nggak mau kelihatan tolol. Nah, yang ini bahaya di sosial media, orang yang setengah yang misalnya COVID, banyak sekali teori-teori yang nggak masuk akal gitu Mas, tanpa dasar. Jadi kuncinya dari kompetensi capability itu begini, you have to know what you don't know. Itu yang susah. Kita harus tahu apa yang kita tahu, sadar diri lah gitu ya. Dan saya sangat hati-hati. Kalau mungkin saya merasa kompeten, tapi mungkin enggak juga sih. Jadi saya terus belajar.
kompetensi ini dengan care itu akan membuat kita confident gitu kan, bahwa oke, kita bisa. Yang ketiga ya tadi apa? Care, capability. Yang ketiga itu connection, Mas. Kita harus nyambung dengan audiensnya. Kita harus tahu audiensnya seperti apa. Kita harus kasih ilustrasi. Jadi jangan satu arah gitu, Mas. Nah, caranya tergantung orangnya. Jangan bilang, oh, orang itu bisa banget nyambung. Semua orang bisa, Mas. Semua orang bisa. Saya kasih contoh misalnya begini. Sekarang saya mimpin proyek di Eropa, namanya Institute Medicine Initiative Patient Preference. Jadi bagaimana kita bisa merangkul pasien itu dalam kita mengambil keputusan tentang obat. Nah, belum ada acuannya, belum ada metodenya. Jadi saya pimpin satu tim dari 34 negara. Jadi setiap tahun kita rapat. Ya akhirnya rapat sering ya, tapi ada rapat tahunan lah. Saya bilang begini waktu itu ruangan sekitar 60-70 orang. Saya laporan ke mereka. Ini audiensnya bukan cuma anggota tim di ini ya, tapi juga ada dari pemerintah Eropa, dari akademisi. Saya bilang begini. Pada saat saya membicarakan perubahan yang harus dilakukan, saya bilang begini. Do you know who is the best, the biggest philosopher in the world? Nah, pertanyaan itu bukan berarti saya memang pengen tahu dan menguji mereka. Saya tahu jawabannya. Dan saya tahu mereka nggak tahu jawabannya. Tapi saya ingin menarik mereka ke saya supaya mereka nyambung dengan omongan saya. Oh, orang saling lirik. Bismarck, Lao Tse. Saya bilang, no. The biggest and baddest philosopher is Mike Tyson. Nah, mereka seumuran saya. Mereka tahu Mike Tyson siapa, kan petinju. Dia bilang begini. Saya bilang, boleh kalian Google. Saya dengar ini langsung pada saat dia wawancara. Dia bilang begini. Everybody, saya coba malah mimik omongan kayak Mike Tyson gitu. Karena dia bicaranya lain. Everybody got a plan. But until you got the punch in the face. Semua orang punya rencana kan. Oke, saya mau begini. Sampai dia kena pukul kan. Jadi maksud saya begini waktu itu. Kita punya rencana ini, proyek ini seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa kita harus melakukan perubahan. Karena situasi di lapangan berbeda. Jadi begini nih perubahannya, des gitu saya jelasin. Jadi saya tarik perhatian mereka ke saya lewat anekdot yang nyaman. Jadi mereka dengerin, Mas. Jadi mereka ikuti ide-ide saya tentang perubahan. Jadi itu salah satu teknik membuat koneksi. Teknik yang lain, jangan pernah baca slide nunduk gitu. Pancarkan energi, tatap semua orang dengan confident. Smile. Jadi begitu dialog ya. Jadi yang ketiga connection, yang keempat karakter. Care, capability, connection, karakter. Jadilah diri sendiri. Hanya ada satu Mas Dhani di dunia, saya nggak akan pernah jadi bisa Mas Dhani. Hanya ada satu Obama. Bagi saya Clinton lebih piawe, saya bilang lebih. Hanya ada satu Clinton. Hanya satu-satunya cara adalah jadi Johari. And I need to be better than that. Jadilah diri sendiri. Boleh kita belajar dari orang, jadi jangan pernah mau jadi orang lain. Dan yakinlah bahwa semua orang punya karakter, kepribadian yang unik yang akan membuat mereka menjadi pembicara ulung. Siapapun, Mas. Siapapun. Jadi ini sekedar tip aja, Mas ya, dari saya. 4Cs. Ini yang saya lihat minimal dalam kasus saya sangat bermanfaat. Oke, ini menarik sebenarnya untuk ada care ya, ada apa tadi? Capability, kemampuan kita akan bidang itu. Connection ya. Kemudian yang keempat connection, karakter. Care sebenarnya saya mengingat begini, bahwa ada selalu niat ya, karena ini distorsi dari kampus mungkin ya.
selalu ingin tuh mengajarin orang gitu, ngasih tahu orang. Kalau di C yang pertama tuh care kan, justru kita ingin membantu ya. Jadi bukan mau niat untuk mengajari orang gitu, tapi niatnya adalah membantu tadi ya, care ya. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi bukan yang ada di kepala kita disampaikan ke orang gitu kan. Yang kedua, capability ini sebenarnya terhubung dengan apa yang sebenarnya yang kita sukai kan. Memang sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita tahu gitu dia. Dan kita juga tahu yang tidak tahu apa. Jadi ketika ditanya kita nggak sok jadi ekonom atau tiba-tiba jadi ahli yang lain dan sebagainya, seolah-olah pengen pinter semuanya gitu. Nah yang ketiga tadi connection ya. Jadi ini penting sebenarnya beberapa tik untuk di kepala kita, pastikan bahwa kita tuh sedang membangun hubungan gitu dengan audiens kita kan. Ya oleh karena itu mau tidak mau pengetahuan kita tentang audiens itu menjadi penting nih ya. Tapi tidak selalu bisa kan, itu kalau di dalam yang istimewa banget ya gitu bisa, tapi kadang kita diingatkan oleh panitia, satu mungkin homogen ya. Yang kedua heterogen gitu. Heterogennya itu bisa ekstrim, bisa nggak terlampau ya, bisa medium juga ya. Tapi pada intinya adalah memahami audiens sejak dini itu menjadi penting untuk merancang tadi. Kalau Jueri bilang ini sebenarnya kita sedang membangun sebuah teater gitu ya. Jadi sebuah peristiwa itu kan teater ya. Bukan seolah-olah drama ya, tapi bahwa peristiwanya sendiri sebenarnya adalah teater. Dan yang terakhir karakter adalah ya jadi diri sendiri, jangan merasa harus jadi siapa-siapa. Ini ada hubungannya dengan autentik nggak? Authenticity itu apa? Semacam. Everything mas. Be authentic. Be yourself. Betul. Authenticity itu mas apa ya? Ini yang keempat ini saling berhubungan mas ya. Authentic. Being authentic itu akan dengan membuatnya lebih mudah membuat koneksi dengan mereka. Karena kita nggak suka yang palsu-palsu, yang pura-pura sebenarnya kan. Jadi ada yang salah satu pembicara yang authenticity itu bisa dari suara, bisa yang timbrenya lain, bisa dari aksen, bisa dari segala macam, mas. Tapi bisa dari pilihan kata yang kita ini. Makanya orang sering bilang, oh I'm sorry, I have accent. Oh no. Bagi saya aksen itu salah satu karakter. Dan saya nggak takut mencampur adukan berbagai bahasa kalau audiensnya itu memang internasional dari berbagai negara supaya nyambung mas. Dan Mas Tani bilang begitu, mungkin asal kita betul-betul tahu kata itu dan artinya, konteksnya. Dan saya nggak peduli apakah aksen saya baik atau enggak, karena saya latihan juga sih. Tapi aksen itu nggak akan pernah hilang gitu. Tapi saya yakin bahwa ini akan nyambung. Yaitu tadi being authentic with an accent. Jadi saya sering bilang begini, kalau ada audiensnya yang saya tahu orang Prancis, saya sering bilang, c'est la vie. Atau kalau ya kebetulan saya juga bisa bicara sedikit Spanish, Portugis. It's okay, Mas Ani. It's good. Kalau kita di Indonesia, dari berbagai suku dan sebagainya, kalau kita bisa menguasai bahasa itu, pakai. Karena apa? Kita nyambung dengan mereka dalam personal level. Ya, jadi misalnya katakanlah saya tinggal di asrama, saya sedikit Jawa dan sebagainya, saya pakai dengan logat Jawa sebisanya, itu sangat efektif, Mas. Makanya saya terkejut, saya nggak tahu konteksnya ya. Ada kasus orang Sunda ngomong begini sampai ribut sekarang. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak mau bikin saya nggak mau bikin polemik seperti apa. Tapi bagi saya itu justru akan lebih sangat bagus gitu loh kalau kita. Sorry Mas, masih bagus ya. Oke. Penggunaan bahasa-bahasa yang dipakai audiens. Malah saya waktu di Cina ini yang paling berat karena saya pakai penerjemah kalau di Cina wajib. Jadi saya harus ganti lagi gayanya. Saya pakai bahasa Cina juga, bahasa Mandarin. Dan coba berusaha natural gitu loh kan. Kalau nggak pakai bahasa Mandarin ya
tentang makanan misalnya. Jadi kira-kira begitu Mas. Ini penting, authenticity. Oke, ini ada pertanyaan dari Banyuwangi nih. Dari Arima. Izin bertanya Prof, bagaimana triknya agar topik pembicaraan saat di depan publik ya bisa mengena dan diingat selalu oleh audiens? Oke. Topik itu menyangkut materi ya Mbak ya. Jadi yang pertama kita harus tahu audiens itu seperti apa ya. Dan yang kedua coba hubungkan ini dengan sesuatu yang sifatnya pribadi bagi mereka yang sifatnya care. Contohnya COVID ya. COVID. Karena saya tidak tahu situasi COVID di audience, saya sering singgung begini, karena saya ingin memberikan change maker dalam arti orang yang ragu tentang COVID, tentang vaksin, orang yang kurang tahu, saya ingin berbagi bahwa ini sebetulnya harus ke sini loh gitu ya. Nah, supaya mereka itu care, saya sajikan kisah nyata yang pribadi. Teman baik saya yang sangat pintar, sangat baik, tapi beliau memang merasa bahwa COVID itu justru racun gitu. Sampai akhirnya beliau ini kena COVID, Omicron kemarin 2 minggu di rumah sakit parah, di gawat darurat. Sekarang sudah dalam pemulihan. Dia akhirnya ngobrol ke saya, aduh Ju, untung bener juga ya ternyata dulu saya nggak hati-hati. Gitu. Sampai sekarang saya masih ragu tentang vaksin, tapi saya harus lebih hati-hati. Jadi coba bikin materi atau topik itu menjadi sesuatu yang nyambung dengan mereka. Makanya pengetahuan tentang audiens itu penting. Kalau saya berbicara tentang COVID dengan tenaga kesehatan, begini cara nyambungnya. Yang lebih teknis, yang lebih akademis, yang lebih scientific. Tapi kalau saya pernah diundang Mas Dhani berbicara di pesantren digital, ibu-ibu yang kerja harian dan nggak tahu sama sekali begitu. Jadi yang saya pesankan ke mereka itu bagaimana kalau kita sakit COVID, nggak ada yang mengurus anak-anak, kita nggak bisa bekerja gitu. Jadi lebih ke yang dekat dengan urusan mereka. Mereka orang yang kurang beruntung yang makan aja susah gitu. Sementara tenaga kesehatan secara umum mereka ya lumayan lah lebih nyaman hidupnya. Jadi begitu Mbak ya cara menyambung. Dan satu lagi bisa kita bahas nanti Mas Dhani, ini penting juga dalam teknik gaya penyampaian, gaya berbicara. Kalau kita ingin menekankan sesuatu topik yang sangat penting, bedakan itu dengan tutur yang lain. Nah, secara umum bagi saya, kalau bicara di depan publik, bicara pelan. Tidak ada yang terlalu pelan bagi saya. Semakin pelan, semakin bagus. Tapi pada saat kita ingin menekankan satu topik, lebih pelan lagi. Itu bagi saya ya, mungkin bagi orang lain. Tapi bedakan itu. Dan suara pun begitu. Kadang-kadang suara saya normal seperti ini. Tapi kalau ada sesuatu yang penting, saya sampaikan dengan berbisik. Dengan tenang. Dengan berbisik. Teknik itu Mas. Dan itu apa ya? Itu bisa dilatih. Ini dari pengalaman saya loh Mas. Saya nggak pernah baca teori gitu ini ya, tapi teknik seperti itu bisa dipakai. Ini mudah-mudahan menolong Mbak ya. Jadi bagaimana ini supaya berkesan itu yaitu tadi. Tahu audiens, sambungkan dengan urusan hidup yang paling penting bagi mereka, dan gaya pembicaraan juga penting. Oke, ini ada Nita dari, dia orang Cimahi sebenarnya. Cuma lebih banyak di jalan daripada di Cimahinya. Okay. Saya kadang suka khawatir mau lempar punchline to connect, takut garing. Bagaimana memilih punchline yang pas untuk audiens yang berbeda? Oke. Ya betul, ini Mbak Anita ini, Teh Nita, betul. Yang saya maksud tadi anekdot itu memang punchline ya. Pertama begini, bersiaplah bahwa itu garing. It's okay. It's okay, Mbak. It's okay. Ya. Tapi itu akan menolong, itu dasarnya ya. It's completely fine. Jadi jangan dikira saya selalu sukses dalam ngasih punchline. Saya juga kadang-kadang, ini orang kok nggak nyambung ya. Saya bilang begitu dalam hati.
ada dua kemungkinan, mereka memang kurang cerdas lebih dari Mbak Dita atau bidangnya beda gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi terus lemparkan itu gitu loh. Dan kita akan lebih efektif kalau kita tahu audience kita. Jadi saya lempar kasus tadi Mike Tyson karena mereka seumuran saya, udah orang-orang tua. Tapi kalau anak muda mungkin saya pakai punchline yang lain lagi, yang di generasi sekarang yang jadi penerus saya di Amerika, misalnya generasi Justin Bieber. Kalau saya dulu kan Mick Jagger kalau masalah penyanyi kan. Jadi begitu. Jadi you have to understand the audience and don't give up. Just keep doing it. Ya kalau saya sebenarnya fasilitator ya. Biasanya saya cek ombaknya di awal, ingin tahu beberapa hal ya yang kita tidak tahu tentang peserta. Jadi saya punya kemewahan biasanya. Ya biasanya di tahapan awal tuh kan orang diminta informing ya, menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa dan sebagainya. Itu biasanya membantu kita pada saat di tengah-tengah kalau kita pengen bikin anekdot, biasanya connect tuh. Kalau nggak tidak tahu itu saya sering juga mengalami garing banget gitu ya. Orang cuma cek 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 gitu sambil matanya agak nakal gitu. Oke, ini. Ya itu betul tuh. Dengerin tuh Mas Dani Teknita. Jadi cek ombak dari awal. Makanya tadi itu keep going ya kan, cek 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 akhirnya nyambung juga. Gitu. Oke nih dari Nina. Nina ini ajaib ya. Dia belajar SMA sampai SMA tuh di Jakarta, cuma S1 di Australia, S2-nya di Malaysia, dan dia luar biasa ya. Nina ini bertanya ke Pak Profesor Ju nih, bagaimana jika kita diminta public speaking secara mendadak dan tidak diberikan waktu persiapan? Pernah mengalami nggak tuh? Pernah, dan jawabannya sering no. Forget it, saya bilang begitu. Karena itu hanya akan begini Mbak Nina tadi ya. Kalau diminta mendadak yang memang sudah biasa saya bicarakan, materi sudah siap dan seterusnya, saya bilang oke. Jadi dulu saya waktu diminta COVID, kapanpun Mas Dani, oke, saya bilang. Kadang-kadang besok malam 1 jam 2 jam saya masih makan malam begitu ya, saya ada radio FM, Bang Ihsan, Kang Juhe bisa nggak hadir? Oke, saya bilang itu. Karena saya tahu, saya memahami bidangnya, saya tahu audiensnya, saya tahu orang yang memandunya, everything is fine, relax gitu kan. Tapi kalau saya diminta sesuatu yang baru, ya memang saya mungkin punya kapasitas ya, tapi saya nggak siap dengan materi ini dan sebagainya, forget it. Karena itu hanya akan buang-buang waktu semua orang. Buang-buang waktu saya, buang-buang waktu audience, buang-buang waktu panitia. Gitu. Jadi, don't be afraid to say no. Karena kadang-kadang no itu yang terbaik untuk semuanya. Dan itu tadi Mas Dani, bagi saya intinya ada nggak nih manfaatnya yang akan kalau saya bicara di forum ini. Kalau nggak ada ya udah, ya it's, lain kali. Atau saya bilang kasih saya sebulan gitu misalnya. Ini balik lagi ke care tadi ya. Itu kan betul. Ya. Jadi kalau kita feelingnya nggak nyaman, itu jangan pernah sebenarnya tampil gitu. Saya juga ya sebulan yang lalu mengalami yang sama gitu. Sebenarnya saya tidak suka, cuma kemudian pengen bantu tadi muncul Pak. Ya nggak apa-apa lah, saya kuasa itu. Tapi sebenarnya saya tidak tahu audiensnya, jadi sempat garing banget itu. Ini dari Via, ada pertanyaan. Dari Via. Oh ini teh Via ya. Okay. Apa do's and don'ts-nya public speaking pada acara yang informal? Informal public speaking. Yang do's mungkin tadi kita udah yang 4 komponen itu yang do's. Tapi coba yang apalagi yang informal ya, yang don'ts itu yang pertama yaitu tadi jangan pernah baca slide. Slide itu hanya fasilitas, supaya kita tahu alur storyline-nya seperti apa dan menolong
audience memahami itu lebih dalam lagi dari pembicaraan kita. Itu pertama yang bagi saya yang don't. Jangan menunduk. Jangan saya sering orang menunduk terus mengkeret gitu ya, jangan. Tapi pancarkan energi with your own way. Yang paling the most powerful energy Mas Dhani, smile. Smile yang tulus, jangan dibuat-buat gitu kan. Betul-betul smile karena kita care sama mereka. Kita ingin tahu mereka, kita ingin ngobrol dengan mereka. Jadi ya itu yang do ya, smile. There is nothing too much but smile. Satu lagi yang don't ini menggurui. Ini bukan hanya lebih ke sikap ya, tapi juga dengan tindakan kita. Jadi kelihatan yang patronizing gitu kalau orang lagi bicara. Karena prinsipnya itu tadi. Oke, mungkin kita tahu ya bidang ini, lebih tahu dari mereka, tapi bukan berarti kita lebih tahu dari mereka dalam segala hal. And we don't know what we don't know. Kita nggak tahu, mungkin ada hal yang kita nggak tahu. Jadi jangan patronizing, jangan menggurui, tapi lebih ke dialog. Nah, terus satu lagi yang ini kesalahan yang apa namanya yang sering orang ini tadi Mas Dhani sudah bilang, jangan paksakan kalau kita nggak tahu. Ini yang paling fatal kadang-kadang. Jadi mungkin ya sebagai manusia pada saat kita bicara kita ingin dianggap pinter, tahu segala hal gitu ya. Jadi yang kita nggak tahu pun dipaksa cerita. Lebih baik, I don't know. I don't know. Orang yang pengamatan saya, orang yang dengan fasih, dengan enak bilang I don't know, biasanya know more than anybody. Kira-kira begitu, Mas Dhani. Tevia. Sebenarnya kan salah satu ya, saya ingin mulai ngupasin satu-satu. Tentang opening. Okay. Opening yang keren tuh gimana waktu public speaking? Ada orang bilang, ya kalau ikutin Steve Jobs, dia menggunakan semacam hypnotic language. Ya di awal-awal itu semacam ya great atau something sesuatu yang awesome macam-macam gitu, yang kemudian dia gunakan kata-kata itu. Itu yang untuk memancing energi audience. Gimana pengalaman Ju? Saya ada dua, Mas. Pengalaman saya pribadi ya mungkin bisa masukkan untuk audiens kita sekarang, dan ini memang seperti ini tergantung kita, karakter kita. Jadi mudah-mudahan ilustrasi ini membantu audiens mencari karakter mereka sendiri. Saya kasih pengalaman begini, tahun 2017 saya diundang ke Lucerne, Switzerland, untuk acara waktu itu istilahnya pelatihan untuk eksekutif. Eksekutif itu Mas terkenal the worst public speaker. Mereka nggak tahu karena itu mereka nggak tahu lah, banyak yang nggak bisa bicara public speaking. Jadi Sanofi waktu itu sampai mengundang aktor beneran yang main di salah satu Indiana Jones, bukan Harrison Ford ya, jadi bukan aktor utama tapi aktor pembantu, sengaja melatih para eksekutif ini untuk bicara. Saya bosannya minta ampun karena yang dia bicarakan sebetulnya nggak ada gunanya, karena itu tergantung pribadi juga ya. Tapi di akhir kelas dia minta semua orang bicara selama 2 menit untuk bukan menjual ide, membicarakan siapa dia gitu kan. Nah kebetulan saya yang terakhir, entah kenapa, karena biasanya saya duduk di belakang. Di akhir pembicaraan dia bilang begini, dia nanya, Johari, are you an actor? Terus saya bilang begini, yes, bercanda gitu kan. Dalam arti, karena bagi saya dalam setiap pembicaraan kita ini aktor, seperti aktor movie dan sebagainya. Dalam arti kita harus menjiwai karakter yang berhubungan dengan bidang itu. Nah, kembali ke tadi Mas Dhani tentang opening, dia bilang si aktor ini yang sekarang saya jadi tahu. Cara saya memasuki masuk panggung atau masuk podium, energy. Entah kenapa yang dia bilang begini, pada saat saya berjalan,
itu saya nggak melihat ke audience. Tapi pada saat saya di podium, itu ada gerakan tubuh yang terutama wajah saya angkat dengan tiba-tiba dan mata saya menyorot ke semua orang. That is the opening power. The first koneksi yang pertama dengan audience is your eyes. Energi secara umum. Jadi, dan ini yaitu tadi, semua orang mungkin beda ya. Tapi saya waktu itu, saya nggak sengaja waktu itu Mas. Cuma saya pikir, ini cara saya gitu. Jadi tadinya lihat ke mana, gitu, terus langsung lihat ke secara tiba-tiba ke ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ini, saya waktu itu menyitir kata-kata philosopher. Karena saya suka sastra, Mas. Jadi saya selalu hubungkan itu dengan sesuatu. Waktu itu saya sitir Bismarck. Karena apa? Bismarck itu kan Jerman. Ini Switzerland, jadi tetanggaan. Jadi saya bilang ini pas ini saya sitir kata-kata bijak Bismarck. Itu tentang perubahan waktu itu. Jadi be an actor of change, something like that. Dua hal itu Mas, bahasa tubuh untuk memancarkan energi, dan bagi saya itu saya hubungkan topik yang akan saya bicarakan dengan pepatah. Kadang-kadang saya kasih pepatah Latin, tadi saya bilang Mike Tyson, terus waktu dipanggil Food Drug Administration in the US, saya pakai Maya Angelou. Begini dia bilang, if you don't know your past, if you don't know your history, you will not know where you're going. In other words, you will get lost. Karena saya ingin berbicara masalah sejarah perkembangan bidang epidemiologi di Amerika. Gitu. Jadi orang kebawa ke situ. Karena di Amerika, Maya Angelou itu kan pujangga Amerika gitu kan. Jadi mereka tahu saya hubungan. Jadi dua itu Mas, the opening statement is key. Tapi itu bukan hanya statement, tapi juga bahasa tubuh. Jadi soal lagi nih, pengumuman that I am here. I am here. Malah kadang-kadang saya secara frontal bilang begini, I make slides, but don't look at the slides, look at me. Jadi jangan ragu, make a statement that you are there, I am here, you listen to me. Dengan cara halus ya, bukan dengan cara arogan, dengan cara bercanda gitu. Kira-kira begitu Mas. Oke, menarik. Ini ada tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Oh, Bu Fatma kalau nggak salah. Mana Bu Fatma? Ntar saya cari dulu Fatma. Oke. Ya, ini dari Bu Fatma di Kupang. Izin bertanya, bagaimana mempersiapkan setiap presentasi untuk mengisi 5 menit yang pertama sebagai pengantar dan mempersiapkan presentasi bagian penutup agar lebih menarik? Ya, ini ada kesan gini, Ju, ya. Di kebiasaan kita kan awal-awal tuh selalu biasanya minta maaf, kemudian basa-basi gitu-gitu. Ya. Jadi kadang 5 menit tuh mohon maaf gitu karena mewakili ini, mewakili itu, seharusnya saya tidak di sini dan seterusnya. Jadi seolah-olah kalau saya jelek tuh jangan dimarahin dong, maafkan, harap maklum gitu. Jadi ini Bu Fatma sebenarnya ingin tips untuk gimana ya 5 menit pertama ini harusnya muncul dari kita tadi ya kan. Bahwa kalau Ju tadi menyampaikan siapa kitanya itu harus muncul ya. Siapa saya dari sini, kenapa saya ada di sininya itu harus kuat. Dan salah satu yang sebenarnya kita tadi dari statementnya Juheri, kita belajar bahwa di sini mau tidak mau opening itu harus kita melakukan sesuatu yang sangat strong ya, sangat kuat ya. Baik tubuh kita, kadang saya meminta speakers itu agak lari kecil-kecil tuh, ya, supaya nunjukin semangat gitu, bukan lemes gitu. Jadi ada bahwa saya udah siap gitu ya. Saya tuh ingin menyampaikan sesuatu, jadi bukan minta maaf gitu. Gimana Ju, ini pertanyaan dari Bu Fatma Kupang?
Begini Mas Dani, tadi tentang lari-lari kecil masuk ke panggung is perfect. Dan orang beda itu. Saya lihat ada yang begitu. Everybody ready, how are you doing? Gitu kan. It's good. Itu cara mereka mengumumkan I am here, you have no choice. Tapi itu juga satu pernyataan bahwa I am responsible for whatever I say. Saya nggak akan pernah bilang, oh maaf karena saya mewakili kalau kesalahan begini. Nggak perlu dibicarakan gitu loh Mas. Bagi saya seperti itu. Dan seolah-olah lari dari tanggung jawab yang nanti akan merusak dinamisme komunikasi dengan audiens. Saya akan tampil ke semuanya ini apa adanya. Kalau saya jelek ya oke. But I do my best. Jadi tentang ke Bu Fatma tadi yang 5 menit yang pertama bagi saya ya intinya adalah yaitu tadi. Kita pertama establish your presence. I am here. Itu yang pertama. Yang kedua, I will speak this topic. And that's it. Yang bagi saya itu yang paling penting ya. Saya tinggal di barat Mas Dani. Jadi pola kita lain. Tapi saya tetap basa-basinya ada. Mungkin 3 detik. Thank you for the coordinator for inviting me. That's it. Atau thank you for inviting me is an honor. That's it. Tentu saya berterima kasih sama Tuhan. Saya menghormati Spanish. Of course. Tapi ngapain dibicarain? Ya, dan memang di Indonesia ya kita harus menghormati di Indonesia kalau dalam setiap pembicaraan biasanya 10 menit itu yang terhormat presiden, wakil presiden, menteri, siapa aja yang hadir panitia 10 menit ya kan. Tapi bagi saya of course I respect you. Tapi kalau kita terlalu panjang berterima kasih dan sebagainya nanti istilahnya dilute. Topik utama kita itu bukan saling berterima kasih, bukan pleasantry. It's business. It's business. Pleasantry is good, ya. Jadi basa-basi, persahabatan, sebenarnya of course bagus. Tapi jangan lebih dari 1 menit lah gitu Mas ya. Nah, saya setiap bicara di Forum Indonesia, saya mulai sadar lagi bahwa biasanya orang ya sekian. Saya lebih panjang biasanya berterima kasihnya karena ingin menghormati ini Indonesia, saya orang Indonesia juga ya, tapi saya tetap yakin saya sangat menghormati semuanya. Tapi saya diundang ke sini dan saya nggak mau membuang-buang waktu mereka dengerin saya berterima kasih untuk seluruh dunia gitu, satu persatu. Jadi bagi saya itu persingkat itu, tapi langsung di 5 menit ini Mbak Fatma ya, di 5 menit ini establish your presence dengan cara Bu Fatma sendiri. Introduce the topic seperti apa dan mulai bikin koneksi. Mulai saat itu juga dimulai. Tadi Mas Dani bilang test the wave. Saya pernah bicara di Dublin jam 3 sore. Waktu itu musim semi. Udara enak di pinggir pantai. Saya bilang, I know. You prefer to be outside, enjoy the weather, but you're here with me. But I said, you will never regret because you will learn this important topic from the best speaker in the world. Of course I am joking, man. Of course I am joking, Mas Dani. Tapi with confidence. Ya kan? Jadi itu tadi, Bu Fatma ya. Establish yourself, establish the topic and start making connection. 5 minutes is important. Kalau 5 minutes itu lancar, nanti penutup will be beautiful. Ya, ini yang saya sebut tadi hypnotic language tadi ya, bahwa kita meyakinkan bahwa saya the best di sini gitu. Itu kan the best untuk menghipnotis ya, bahwa nggak ada pilihan lagi. Ya hanya ada Ju di sini di depan kalian gitu yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi jangan pernah meminta maaf ke diri sendiri ya, bahwa Anda ada di sana, itu yang penting sebenarnya ya. Dan sebenarnya saya ingin lebih dalam lagi nih, diving lagi nih. Go ahead Mas. Teknik nih, tentang teknik. Salah satu teknik yang sebenarnya harus dikuasai oleh public speaker itu adalah suara.
Nah, suara ini kadang sangat monoton ya, rata-rata orang tuh monoton itu. Bagaimana sebenarnya melatih suara supaya ya bisa bagus seperti Ju gitu? Itu memang DNA-nya atau ada juga latihannya, Ju? No. It's latihan, Mas. Jadi begini. Saya coba hubungkan, jadi waktu itu mungkin saya pernah ceritain ya. Saya ke Milan. Kalau di Milan, orang ke La Strada, enggak ke La Strada, itu teater yang paling terkenal di dunia, untuk ke opera. Luciano Pavarotti. Dia yang salah satu yang paling terkenal untuk soprano. Kan saya nonton dia di apa namanya, saya terpukau. Ada wawancara. Dia tanya, ini talent atau apa ini? No. Do you know who is the best singer in my family? My father. Dari suara, dari penampilan, he is a maestro. But nobody knows him because he's a lazy butt. Dia bilang begitu dengan joking, of course ya. Jadi intinya dia itu nggak ada apa-apanya dibanding bapaknya dari segi suara dan sebagainya. Tapi dia berlatih setiap hari, setiap detik. Jadi intinya begini untuk audience. Bersyukurlah, nikmatilah, berbanggalah dengan jenis suara apapun yang kita punya. Tapi fokus pada bagaimana suara kita itu menjadi menarik, menjadi efektif, menjadi koneksi. Ya, jangan dikira suara saya keras dari sananya. Jangan dikira suara keras itu lebih bagus dari suara pelan, Mas. Suara yang pelan tapi dengan pas bisa lebih efektif. Tapi karena orang lebih merasa di dekat. YouTube tadi diprotes audiens gitu. Suaranya pelan pada nih, suaranya. Iya, pelan dalam arti apa ya? Halus gitu, Mas, halus. Enggak, kalau saya kan agak teriak gitu ya. Jadi ada latihan, Mas. Latihan yang penting bagi saya begini latihannya. Tadi saya bilang tadi ya. Saya bicara selalu dari segi volume keras gitu ya. Tapi saya berusaha pelan. Dalam berbicara pelan. Karena orang lebih nyambung dengan suara yang lebih speednya, kecepatan itu pelan. Saya nggak bisa berubah karena saya memang cenderung keras gitu bicara ya, pelan. Jadi pada saat saya latihan kalau saya kecepatan saya begini, cukup nggak waktu nih? Cukup nggak waktunya? Dan jangan lupa, nanti saya akan ada tanya jawab dialog. Jadi kalau saya ada waktu bicara 1 jam, maksimum 30 slide. Maksimum. Kalau slide-nya rumit, 20. Begitu. Jadi latihan dalam arti tadi kecepatan suara. Ya, itu yang pertama. Saya sudah singgung tadi, suara itu seperti musik, seperti lagu, seperti buku, seperti film. Ada adegan kebut-kebutan, ada adegan romantis, ada adegan ini. Lagu juga gitu. Ada refrainnya dan sebagainya. Jadi, pertama saya bicara dengan kecepatan yang agak pelan. Pada saat saya ingin menekankan satu poin yang sangat penting, 2 hal yang saya lakukan. Berbicara lebih lambat lagi, dan saya berbisik, Mas. Berbisik tapi jelas gitu. Kalau orang berbisik, siapa sih nggak tersentuh? Karena itu pribadi kan, seperti kawan lama. Tapi saya nggak juga berbisik terus-terusan, karena kalau gitu bosan orang. Dan kita kehabisan waktu. Jadi itu salah satu teknik bagi saya pribadi, Mas ya, bagaimana saya mengolah suara saya, memperbaiki suara saya, menjadi satu kekuatan modal utama untuk komunikasi yang efektif. Jadi kembali ke latihan, Mas, dan begitu juga volume gitu kan. Jadi saya jangan sampai terlalu keras, tergantung ruangannya, tergantung bicara terlalu dekat ke mic, terlalu jauh dan sebagainya. Jadi saya selalu sesuaikan itu pada saat itu. Dan ya itu tadi kalau Mas Dani bilang sadar suara gitu, kita harus bukan hanya ini suara saya, banggalah dengan suara Anda.
dan yakinlah bahwa itu yang terbaik. Betul. Itu. Oh ya, penting. Dan cara berbicara yang jelas begitu Mas. Kadang-kadang ya, kalau saya bicara ingin menekankan satu ini, bukan hanya saya bicara pelan dan juga berbisik, tapi pengejaannya itu sefasih mungkin. Dalam bahasa Inggris mungkin lebih susah ya, tapi ada itu. Sophisticated, misalnya begitu, atau c'est la vie, atau ya berbagai bahasa. Coba gunakan suara itu, dan ini mungkin sedikit abstrak ya. Temukan jenis suara Anda, bagaimana meraciknya supaya pas dengan. Yaitu tadi, ini masalah karakter, Mas. Okay, be yourself, bangga dengan suara itu. Ini ada pertanyaan dari Butsi tentang waktu sebenarnya. Ya kadang kalau di international conference tuh waktunya kan, ya misalnya di TED, ya di TED itu kan 18 menit mereka punya riset ya, bahwa itu waktu yang pas gitu kalau untuk speaker. Satu speaker di conference yang banyak pembicaranya gitu. Betul. Nah, kadang pembicara tuh menuntut lebih. Saya tuh butuh 40 menit, saya butuh 1 jam untuk menyampaikan hal ini. Padahal itu bisa jadi membosankan gitu. Bagaimana menghadapi orang seperti ini, Cuk? Ada 2 hal. Biasanya saya kadang-kadang memimpin satu simposium. Jadi katakanlah ini conference besar, itu kan banyak simposium untuk bidang ini gitu ya. Kadang-kadang kalau saya jadi koordinator, saya selalu ketemu dengan semua pembicara minimal 2 kali. Syukur kalau lebih untuk persiapan. Salah satunya berbicara masalah waktu. Selalu ada aja orang yang ini pengen waktu lebih itu. Kalau saya tahu bidangnya, saya langsung cut. Ya nggak cut dalam arti secara kejam ya, saya kasih alasan ini 30 menit cukup, 40 menit ini. Jadi dan satu lagi saya bilang, kita harus ingat pembicara yang lain. Kalau kamu dapat 40, yang lain nggak, kan nggak adil. Jadi kita atasi hal yang seperti itu pada saat persiapan. Tapi kalau pada pelaksanaannya orang tetap kayak begitu, ya saya cut. Ruthlessly. Saya cut. Malah kadang-kadang saya kasih kertas gini, 5 misalnya. Kasih ke dia. You have 5 minutes. Terus habis itu 1 menit. Habis itu langsung saya cut. Kalau nanggung, oke lah, saya kadang-kadang kasih 1 menit lebih. Itu dari segi organisasi perencanaan, Mas ya. Tapi kalau kita sebagai pembicara, itu lain lagi. Kita harus cerdik memilih poin-poin supaya cukup dan efektif. Karena betul 40 menit itu juga bisa membosankan kalau topiknya nggak begitu. Ya, jadi ya itu tadi, supaya nggak membosankan, hidup connection. Saya pernah ngasih kuliah 2 jam. Karena memang topiknya beda. Dalam arti itu kuliah, saya ingin sajikan beberapa metode yang berbeda dengan ilustrasinya. Dan itu terus hidup, Mas. Malah orang pengen nambah lagi gitu kan. Karena apa? Setiap metode punya hidup sendiri, punya dialog sendiri, punya karakter sendiri. Dan pada setelah 1 jam saya 15 minutes bio break. Break 15 minutes, semua orang, saya nggak bisa break karena orang pengen ngobrol lagi. Jadi ke pertanyaan itu, ini ada 2 sisi pandang cara menjawabnya. Dari segi persiapan, kita harus betul-betul ada agreement di antara berbagai pembicara bahwa ini. Kalau kita tidak tahu bidangnya, saya kasih alasan begini, oke, mungkin Anda perlu 40, tapi yang lain gimana? Saya bilang, mereka nggak punya waktu. Jadi itu cara saya negosiasi. Tapi kalau saya bicara di depan, saya kadang-kadang negosiasi juga. Saya bilang ini untuk efektif perlu sekian. Tapi saya juga sensitif, saya juga mikir orang lain gitu. Jadi materinya saya sesuaikan dengan waktu. Ya, ini ada pertanyaan dari Odi. Ini fans beratnya juga ini. Nah, Cep Ode, teman saya. Halo Cep Ode. Dia juga FKH. Ya. Dan sekarang dia di jalan yang tidak benar karena jadi penyiar radio.
Nah, jadi dia bertanya pada saat siaran sering ada pendengar meminta saya bernyanyi. Tetapi banyak juga pendengar yang gak suka saya bernyanyi. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Gimana itu? Cap Wade ini adik kesayangan saya. Cap Wade ini dia di distorsi jiwa, Mas. Ini gara-gara Cap Wade sama Mbak Chandra sama tim saya, Statistic of Dreams itu meledak kan, karena kita launchingnya di radio. Jadi begini, Cap Wade ini pembicara yang ulung. Jadi dari segi pembicaraan publik, dia dengan karakternya sendiri, ya, dengan gayanya sendiri, he is one of the best public speaker. Dan saya yakin itu berdasarkan karena latihan persiapan, ya. Tentang ini pertanyaan, ada yang mau nyanyi, ada yang enggak. Jawaban saya sederhana, Cap Wade. Follow your heart. Follow your heart. And forget about the world. Kalau Cap Wade merasa senang menyanyi, do it. Dengan niat, ingin menghibur orang kan. Karena kita tidak mungkin memuaskan seluruh dunia. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Jadi intinya begini, ini saya bicara sedikit filosofi ya Mas Dhani. Lao Tse bilang begini. Fill the bowl to the brim. And it will fill. Sharpen your knife forever. It will be blunt. Try to please everybody. And you will be a slave. So, do your best. Enjoy. That's the only path to peace. Ini penting bagi saya. Jadi, kita ngumpulin duit, ngumpulin harta, ngumpulin power, itu akan tumpah juga. Kita terus belajar, mengasah pisau tadi kan, tapi ujungnya tumpul juga, Mas. Ya kita coba ingin menyenangkan semua orang, kita jadi budak mereka. Jadi intinya, be yourself, do your best, lakukan yang terbaik. Do something that make you happy. And that's it. Oke, sekarang saya balik lagi, diving lagi. Salah satu problem di public speaking itu justru di tengah-tengahnya ini. Ya, di situ tuh complicated. Ada orang menyarankan bahwa upayakan ada contrasting gitu ya. Ada cerita yang membedakan gitu antara yang ingin disampaikan dengan sebenarnya realitas dan seterusnya, sehingga orang tertarik. Salah satunya ya Steve Jobs. Steve Jobs pasti ada contrasting itu untuk mempopulerkan produknya dengan produk yang lain itu, musuhnya dan seterusnya. Apa kiat di bagian tengah ini? Ya. Ini tergantung topiknya Mas dan waktunya. Biasanya kalau public speaking saya sekarang paling 1 jam Mas ya. Dan yang paling berbahaya itu di menit 20-30. Tapi betul juga 30 menit pun setelah 15 menit orang bisa bosen dan bisa istilahnya shut off. Nggak kasih perhatian lagi kan. Intinya kontras memang salah satu teknik bagi saya untuk menjaga connection itu Mas. Kalau mereka connected, kontras seperti apapun yang kita sajikan, mereka akan terus setia mendengar. Yaitu tadi makanya opening statement is key. Jadi kita cengkram mereka dari awal, ya kan? Nah, terus kita terus cengkram mereka dengan kalau saya biasanya tekniknya ya secara natural, karena saya kadang-kadang biasanya Mas ya, ada 2 yang sering dalam bidang saya, bidang orang lain mungkin lain. Dalam hal bisnis, dalam hal sains apapun itu selalu ada teori dan case studies. Nah itu pas untuk kasus saya, ya. Oke lah introduction begini-begini, tapi ini teori begini-begini. Nah biasanya jeda itu yang sangat baik dan saya tonjolkan yaitu tadi hal-hal yang di teori jalan, secara teori bisa, tapi enggak. Ini yang tadi saya bilang ke Mike Tyson itu Mas. Jadi kira-kira begitu.
Jadi kontras yang saya buat, ini orang profesor dan sebagainya bilang gini-gini, tapi kalau di lapangan begini, jadi begini, kegagalan-kegagalannya begini mengatasinya. Dan Mas Dhani betul, kontras itu adalah salah satu teknik untuk menjaga koneksi dan minat audiens ke pembicaraan kita. Dan jangan lupa kalau kita ingin mengubah sesuatu, kita perlu perhatian mereka sepanjang pembicaraan itu kan. Jadi kalau kita bicara masalah making change, saya kira yang paling pas itu adalah kita punya ide bahwa kita harus pergi ke sini. Dan kalau bisa, coba sajikan kasus-kasus tertentu yang mirip dengan kita dan yang gagal, kemudian yang sukses. Nah, perubahan-perubahan itu secara emosi mereka akan naik turun. Jadi kontras dalam hal ini kalau Steve Jobs ya produknya oke, ini iPhone 13, 11 atau dan sebagainya ya, atau Microsoft ini. Nah, dalam hal public health mungkin kita bisa sajikan kasus sukses di sini, kasus bisa berdasarkan sukses and failure, bisa berdasarkan komunitas kota dan desa, bisa berdasarkan kalangan orang tua anak-anak, begitu. Jadi kontras seperti itu bisa digali. Kalau tentang storytelling ya, di tengah ini kan ini kunci ya. Kadang kita sebagai speaker itu ingin cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi orang bosan, udah ketahuan tuh. Problem ini solusinya ini, problem ini solusinya ini. Dia tidak membangun sebuah stories gitu yang nanti solusinya di akhir gitu. Kesabaran sampai dia menemukan solusi itu saya rasa penting karena tapi di sisi lain memang banyak ya saya dengarkan orang tuh selalu ini problemnya ini. Nah, saya punya solusi A. Ini problemnya ini, solusinya B gitu. Nah, pilihannya di mana? Sebenarnya apakah solusi dibiarkan saja sampai ya ini semacam drama yang kemudian kontrasnya, tensionnya kita bangun dari kecil makin rumit bahwa kita ingin memecahkan tembok yang problem yang besar itu kemudian baru di 10 menit terakhir itu kita mulai melihat ada jalan baru, jalan yang lebih cerah gitu bahwa apa yang saya presentasikan itu ada harapan. Gimana pengalaman Ju? Kuncinya memang itu penting Mas. Kuncinya bagi saya adalah suspense ya. Salah satu suspense itu adalah membuat orang penasaran sampai akhir supaya connection itu terus ada gitu Mas ya. Nah ini bagaimana tekniknya saya kira tergantung dari topiknya juga. Nah biasanya kalau di conference setiap pembicara paling 10 menit kadang-kadang Mas. 10 atau 15 menit, 10 menit presentasi, 5 menit dialog. Jadi memang mereka nggak perlu terlalu lama menunggu anyway. Dan biasanya polanya adalah mulai dari katakanlah misalnya dari COVID. Itu masalahnya kita nggak tahu persis ini bagaimana cara menakar masalah COVID berapa yang terpapar dan sebagainya. Itu the why, kenapa studi ini dilakukan. Kemudian metodenya. Jadi metodenya begini, cara menjawabnya begini. Nah orang secara natural sudah suspense nih, oh iya benar masalahnya begini. Metodenya begini, kira-kira hasilnya seperti apa ya. Jadi memang sudah ada suspense dari awalnya. Nah dengan latihan, alur seperti itu memang sudah natural dari sebenarnya, boom. Oh begini ya hasilnya. Dan oh ternyata kedepannya harus begini. Yang secara natural Mas, yang rumit, yang jadi masalah itu kalau kita membahas misalnya 1 jam, 2 jam berbicara ya. Nah itu kita harus lebih piawai lagi karena secara ada jeda waktu-waktu tertentu yang mungkin sebetulnya transisi gitu Mas. Nah itu kita harus piawai mengisi dengan anekdot, dengan dialog dan sebagainya tanpa mengurangi suspense-nya itu. Katakanlah kita satu topik juga nih Mas, 1 jam gitu kan. Jadi di awal kita bicara the why, kenapa this type of change is important. Cobalah dialog sebanyak-banyak dengan mereka. Menurut Bapak, bagaimana ini keadaan kita sekarang? Bapak, misalnya gini, sekarang banyak dialog di Amerika ya. Are you happy with your life, the current life? How about your job? Your health? Your family? Jadi,
membangun the why-nya itu bersama-sama. Pembicara menggiring sih ke daerah tertentu yang memang jadi agenda dia, tapi lebih inklusif. Begitu juga pada saat the why, kemudian selalu how, bagaimana kita mencapai tujuan itu, dialog lebih banyak lagi sampai akhirnya di ujung berdasarkan your feedback ini penting Mas. Kadang-kadang feedback itu nggak ada gunanya karena kita sudah tahu kan. But give credit to them. Karena mereka nggak tahu, kita sudah tahu kan. Jadi mereka deserve the credit. Mereka, oh ini berdasarkan ide Bapak ini, jadi iya kan harus ke sini. Jadi suspense itu penting Mas. Dan ada banyak cara, dan bagi saya kalau waktunya sedikit sudah natural, kalau waktunya banyak saya akan berdialog lebih banyak lagi. Kalau tentang tubuh gimana? Tadi kan kita bicara tentang sadar suara ya. Tubuh ini kan kita di depan ya. Kadang kalau di Indonesia itu yang menarik, lampu suruh matiin Ju. Jadi nggak kelihatan orangnya. Jadi seperti gigi lagi ngomong sesuatu gitu. Jadi kadang fokusnya di slide bukan di tubuh ini. Jadi ini yang sering. Jadi yang disebut Ju tadi energi itu kadang di dalam presentasi di Indonesia itu jarang sekali dapat karena kadang-kadang lampu dimatikan. Apalagi kalau udah pakai LED itu yang apa? Yang terang sekali itu jadi backlight ya, muka orangnya gelap gitu, kecil gitu, jadi nggak terlampau kuat. Gimana ya di tubuh pada saat di tengah-tengah nih, pada saat periode tengah presentasi? Ada beberapa hal dalam ini Mas. Yang pertama, prinsip dasarnya itu adalah I am here. You have no choice. I am here. Jadi masalah pencahayaan dan sebagainya itu penting bagi saya. Ini bukan egois, bukan selfish ya. Karena kita memilih untuk bicara ya bersiaplah jadi pusat perhatian gitu kan. Tapi jangan lupa pusat perhatian kami dalam konteks bahwa kita ini satu keluarga bersama. Saya kebetulan hari ini berbicara, saya tidak mau menggurui, kita berdialog. Jadi itu penting itu, presence itu penting, pencahayaan, posisi dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau waktunya cukup panjang, kalau 15 menit saya nggak bisa kemana-mana ya. Kalau waktunya lebih panjang, saya jalan itu. Baik itu di panggung atau jalan ke tengah-tengah. Kan biasanya ada dua bagian nih. Sisi ini jalan. Bicara, ngomong. Begitu. Jadi kita harus dari bahasa tubuh menggunakan semua fasilitas itu sebagai untuk koneksi Mas, untuk dialog. Jadi kalau 1 jam misalnya ya, saya kurang setuju berdiri di situ aja. Oke lah kalau mungkin kalau orang misalnya kurang sehat dan nggak bisa jalan terlalu banyak, minimal jangan terus menunduk, jangan terus baca slide, tapi minimal edarkan pandangan ke seluruh ruangan sesering-seringnya. Jadi pada saat jangan ada orang yang begini Mas, baca terus nunduk ya, atau bicara pada satu bagian aja audience. It's a mistake. Mengedarkan dari itu tadi, mata pandangan kita itu energi. Merangkul bahwa kita ini di sini bersama. Dan menunjukkan bahwa saya memberikan perhatian ke Anda di ruangan ini, di pojok ini. Smile. Nah itu memang kalau waktunya agak lama memang agak menantang Mas ya, karena orang bosen juga. Tapi kombinasi antara bahasa tubuh kita, penguasaan space, ruangan, kita berjalan dan sebagainya, gunakan objek-objek yang ada di situ sebanyak mungkin tanpa berlebihan ya. Jadi kombinasi antara tubuh, ruang, materi, suara, komunikasi. Jadi ini memang semua komponen ini nggak terpisah Mas. Kita ada fungsinya masing-masing. Okay. Tapi saya setuju, tubuh itu penting. Menarik ya bahwa tentang bahasa tubuh ya, itu tadi kita diskusi tentang sadar tubuh juga kan. Jadi tubuhnya ini juga harus sedang berkomunikasi ya. Kalau Betul. Membicarakan yang misalnya kita ini sesuatu yang keren gitu ya keren gitu, jangan sama ya ini keren sih gitu ya. Jadi nggak bisa harus matching dengan energinya dengan kata yang keluar dari tubuhnya kan. Tapi tentang
tentang gerak. Ini sebenarnya kalau di virtual itu kebalikannya, Ju. Jadi kalau di virtual jangan terlampau banyak gerak karena pusing itu orang. Sebaliknya kalau di offline itu silakan ya gunakan bahasa tubuh yang kaya sebagai bagian dari komunikasi. Nah ini bagian akhir nih, Ju. Kita dive lagi ya di closing. Karena kalau di opening itu di dalam presentasi kadang berbeda dengan penulisan ilmiah ya. Kadang kan orang pendahuluan dulu, metode segala macam terus capek ini hasilnya gimana sih gitu. Orang menyarankan bahwa di dalam public speaking kesimpulan itu harus ditaruh di depan. Ya, kemudian baru diceritakan. Tetapi di closing ini menjadi sesuatu yang sangat penting, harus sekuat yang di opening tadi. Gimana kiatnya di closing supaya orang berkesan? Ini tergantung ini topiknya juga, Mas. Kalau change maker, kita ingin membuat perubahan, memang secara umum menurut prinsip saya, kesimpulan itu harus ada di depan. Tapi jangan semua, tapi seolah-olah a glimpse. Kayak teaser dulu ya? Betul, teaser bahwa kita ini harus ke sini. Kita ini harus ke sini. Jadi semacam teaser kesimpulannya. Setelah itu baru yaitu tadi 3 prinsip bagi saya. Why, how, and what. Kenapa kesimpulan seperti itu? Why itu begini, Mas. Ini sangat dekat dengan pribadi orang. Kenapa sih kita melakukan? Kenapa kita hidup ini? Ini sangat fundamental. Jadi alasan mengapa itu biasanya alasan kuat untuk orang berubah. Untuk mencapai tujuan tadi itu yang ada di teasernya itu. Karena pertanyaan berikutnya adalah how strategi perubahan ini menuju ke sana. Ya kan? Nah dari strategi itu baru ke what operationalnya. Berdasarkan strategi ini apa yang perlu kita lakukan dan apa yang akan dicapai. Nah, biasanya saya alur seperti itu untuk change of kalau kita ingin membuat perubahan. Kalau akademis yang pure, akademis penelitian ya biasanya memang lebih kaku sih. Pendahuluan, metode dan sebagainya kan. Tapi dalam hal ini ending yang tepat itu bagi saya biasanya ada repetition. Saya bilang biasanya saya juduli final remarks. Jadi final remarks itu adalah melengkapi teaser di awal, itu yang pertama, bahwa tadi kan kita bilang bahwa ini kita perlu ke sana. Jadi begini loh kesananya itu. Itu repetition yang final remark yang pertama. Yang kedua, rangkuman bahwa begini loh kenapa kita harus ke sana. Karena apa? Karena negara ini hasilnya seperti itu, kasus ini seperti itu. Dirangkum sesingkat-singkatnya. Dan yang ketiga biasanya saya bilang next steps. Jadi apa nih sekarang yang harus kita lakukan? Segera, medium term, long term. Jadi ada repetisinya memang Mas. Ada repetisi dari yang semua ini ya. Tapi juga ada tambahan tertentu. Yaitu tadi melengkapi teaser dari kesimpulan yang di awal. Itu yang pertama. Kemudian repetisi dari why dan yang di tengah. Dan yang ketiga yang sama sekali belum kelihatan. What's next? Nah ini ada tambahan nih. Divingnya tentang images. Itu inspire action. Jadi kalau ingin kita menggerakkan perubahan. Itu kita bukan sekedar mentransfer data ke otak audiens ya. Tapi perasaan-perasaan kita. Jadi perasaan audiens itu juga diaktifasi, visualisasi audiens juga diaktifasi karena bahwa untuk bergerak perubahan ketika hanya ditransfer datanya saja orang juga tidak punya imajinasi untuk bergerak gitu. Jadi ini juga bagian akhir sebenarnya menjadi sangat penting selain beberapa hal yang memang sesuatu yang bisa dilakukan ya oleh orang yang sedang mendengarkan presentasi kita, tapi bahwa juga harus dibangun sejak awal. Itu adalah bahwa di visualnya mereka itu juga dapat gitu. Jadi karena ketika kata sebenarnya itu abstrak ya, kata ya. Jadi
kata yang sama dengan orang yang berbeda itu juga bisa punya tafsir yang berbeda dan dia tidak tertangkap gitu. Sehingga misalnya slide itu akan lebih bagus kalau ada banyak visualnya karena justru itu yang tanpa filter ya itu langsung ditangkap oleh otak manusia gitu. Setuju nggak? Setuju. Picture speak 1,000 words. Kalau bisa ilustrasi itu lebih bagus dari kata-kata, Mas. Ini bukan hanya di akhir ya, tapi pada saat presentasi kita tampilkan gambar dan kita paparkan, tuturkan konteks dari gambar itu. Itu lebih bagus dibanding poin satu kata-kata itu bosen gitu, Mas. Itu saya setuju. Yang kedua tentang perubahan ini memang bukan hanya kata-kata dan visual, Mas, tapi feeling. Dan disinilah perannya pembicara yang inspirasional. Ini nggak hanya terjadi semalam. Ini proses yang panjang. Inspirasional ini itu juga ada hubungannya dengan karisma. Jadi kombinasi dari semua teknik pembicaraan tadi dan sebagainya yang efektif. Bagi saya penutupnya itu yang tadi. Kalau orang itu hatinya tergerak, Mas. Jadi itu perubahan. Bagaimana menggerakkan hati itu? Yang tadi kita bahas selama hampir 90 menit itu memang teknik-teknik komunikasi, tapi mungkin inspirational ini juga jangan bicara masalah talenta ya, tapi ini proses. Kalau orang sudah punya karisma dengan komunikasi yang bagus, sangat efektif, Mas. Tapi itu tadi, karisma dan inspirasi ini proses yang panjang. Di dialog terakhir kita bahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan karena jabatan, kepemimpinan karena koneksi, karena produktivitas, leader of leaders, charismatic leaders. Pembicara juga begitu. Kita boleh care, kita boleh capable, confidence, connection, characters. Semua ini kalau terus-menerus itu membangun image kita sebagai inspirational speaker, charismatic speaker. Itu proses yang akhirnya menggolkan, oke, kita ikuti perubahan ini. Oke, terima kasih Ju untuk sesi sama-sama, Mas. Pagi di sana, malam di sini. Jadi ini udah malam sekali, di sini jam 9:30 waktunya. 9:30, mudah-mudahan nggak terlalu ngantuk, Mas ya. Senang sekali bisa ngobrol lagi, Mas. Oke, jadi teman-teman di YouTube terima kasih untuk kehadirannya ya pada malam ini. Kita dapat ilmu yang luar biasa. Kalau kata orang-orang muda itu isinya daging semua nih. Ya, kita nggak kaleng-kaleng. Jadi ini luar biasa dan ini memang skillnya Juheri juga ya, bahwa sangat menguasai tentang public speaking karena menjadi acuan di beberapa universitas di Amerika Serikat. Nah, nanti kita jumpa lagi Ju untuk bahas kasus yang lain ya. Kita kalau kosong mohon sedekahkan ilmunya di kelas kreatif ini. Dengan senang hati, Mas. Saya jangan lupa audiensnya, saya tahu persis ini future leaders di Indonesia, Mas. Saya dengan senang hati, itu tadi. Saya di sini bukan menggurui, tapi berbagi apa yang saya tahu. Mungkin saya salah, tapi saya nggak akan meminta maaf dengan kesalahan itu, karena itu pengalaman saya gitu. Itu artinya sangat bermanfaat bagi saya sendiri juga. Jadi bisa dialog. Oke, thank you. Sukses di sana dan mudah-mudahan nanti saya kontak-kontakan lagi ya kalau ada ide untuk kelas yang ketiga dengan Juheri. Kalau ada permintaan juga bisa ya untuk teman-teman, apalagi yang kita bisa ekstrak dari seorang Juheri yang luar biasa. Begitu, jadi saya Dani dari Inspirasi Tanpa Batas. Terima kasih untuk kehadirannya dan sampai jumpa pada minggu depan di kelas kreatif yang ke-65. Oke, thank you. Salam untuk semua di tanah air, Mas. Ya.